Menjadi seniman itu menurutku penuh resiko, tapi juga penuh kebebasan. Dan aku memilih untuk hidup dengan jujur terhadap panggilan hatiku. Yang paling aku cintai dari menjadi seniman adalah kebebasan untuk bercerita. Karena sebagai seniman, aku dapat membungkus luka, harapan, dan kekuatan dalam bahasa visual yang terlahir dari perasaanku yang sebenarnya. Dalam perjalanannya, mungkin tidak selalu pasti dan terkadang penuh keraguan. Namun setiap kali jemariku menggapai puas dan mulai mencampurkan warna demi warna, aku tahu pasti bahwa inilah jalanku. Namaku Prachna Dewantara Wirata. Inilah perjalanan kisahku. Aku tumbuh di tengah keluarga yang terbilang tak pernah jauh dari dunia seni. Ayahku seorang fotografer sekaligus sinematografer. Dan ibuku merupakan lulusan seni rupa yang kini memilih untuk mengabdikan diri pada pendidikan seni. Tumbuh besar di Pulau Dewata menjadikan kesenian sebagai sesuatu yang lekat dan tak asing dalam hidupku. Keluargaku pernah memiliki sebuah sanggar seni yang kemudian mempertemukanku dengan proses berkesenian yang lebih beragam. Mungkin karena sejak dini aku telah dipaparkan oleh itu semua, benih kecintaanku terhadap seni pun tumbuh dan perlahan menjadi bagian yang tak terpisahkan dariku. Ciri khas berkesenianku aku temukan saat mengerjakan tugas akhir di Institut Teknologi Bandung, sekitar tahun 2017 sampai 2018. Di mana aku menekuni lukisan dengan karakteristik realisme yang dipadukan dengan teknik neo-chiaroscuro. Teknik ini merupakan permainan dramatis antara warna-warna psychedelic, cahaya, dan bayangan dengan tujuan membangun kedalaman emosi di setiap karya. Dalam teknik neo-chiaroscuro, warna-warna psychedelic seperti magenta, cyan, dan kuning neon bukan hanya sekedar aksen, melainkan juga sumber dari cahaya itu sendiri. Cahaya yang seringkali menjadi pusat narasi seolah ia mempunyai kehendak tersendiri. Pertanyaan yang paling sering kudengar adalah, kenapa selalu pakai warna-warna mencolok? Sebetulnya, jawabannya cukup personal. Warna-warna itu adalah metafora dari luka memar. Luka yang telah melewati fase nyeri yang kemudian berubah warna. Aku melihat spektrum warna yang unik dari luka memar, di mana ada perpaduan antara warna biru, ungu, hijau, bahkan terkadang kuning. Warna-warna ini kemudian menjadi representasi emosi yang sudah diproses, tapi belum sepenuhnya hilang. Inspirasi terbesarku datang dari seniman asal Italia, Caravaggio, yang mengenalkanku kepada teknik neo-chiaroscuro. Lewat karyanya, ia juga menyatakan bahwa keindahan dapat lahir dari kegelapan dan ketidaksempurnaan. Kemudian ada seniman asal Bali, Murniasih, yang berani menyuarakan trauma serta isu seksualitas melalui gaya visual yang jujur dan penuh warna. Ia menginspirasiku untuk berkarya dari luka dan suara batin, terutama sebagai perempuan. Karya-karya ini tak luput dari asal mereka diciptakan. Semua karyaku berawal dari studioku yang sederhana ini. Disinilah aku menyimpan sketsa, catatan, fragmen ide, hingga kegagalan eksplorasiku. Banyak gagasan muncul dari meditasi, mimpi, atau pengalaman emosional. Studio ini juga menjadi tempatku bertemu seniman lain, kurator, dan teman diskusi. Ruang pribadi sekaligus ruang sosial yang terus memperkaya perjalananku berkarya. Salah satu momen berkesenianku yang paling berkesan adalah pameran tunggal Janmashtami di tahun 2024. Lewat pameran itu, aku ditantang untuk keluar dari zona nyaman dan mencari eksplorasi bentuk serta media yang belum pernah aku coba dalam waktu singkat. Sebulan setelah pameran tunggal perdanaku, aku berkesempatan mewakili Indonesia dalam program soft diplomasi di Thailand yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Indonesia.
Bersama 10 seniman lain, termasuk Heri Dono, Putu Sutawijaya, dan Erika Hestu, aku berpartisipasi dalam pameran kolaborasi Blending Soul di National Gallery of Thailand, Bangkok. Aku membawa 2 karya pameran tunggalku. Tak hanya itu, perjalananku juga diwarnai dengan karya-karya yang berbicara tentang keadilan sosial. Dalam pameran bersama LBH Banda Aceh, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, untuk pertama kalinya, aku berani mengungkap peristiwa kekerasan seksual yang pernah aku alami. Titik balik yang mendorongku untuk membantu korban lain agar berani bersuara di tahun 2021. Keputusanku menjadi seniman tidak lahir dalam satu malam. Butuh proses kontemplasi yang panjang untuk aku bisa akhirnya meyakini profesi ini. Menjalankan hidup tanpa kesenian rasanya sangat hampa, seperti menjalani hidup di dalam tubuh orang lain. Pada akhirnya aku percaya bahwa karya yang paling kuat itu lahir dari kejujuran. Bukan soal teknik yang sempurna, tapi berani menjadi diri sendiri dalam berkarya. Jangan takut untuk dianggap berbeda, karena justru menjadi sesuatu yang unik, itulah yang dibutuhkan dunia kita saat ini. This is me, Prashna Dewantara Wirata, and you're watching Arts Effect. Salam seniman muda berkarya.